Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Mila Nur Fitrianti, Mukaromatut Daro ini, Ahmad Fahmi Zakaria, Yufri Murtiningsih, Agung Pradana, Leli Kurniawati, Risma Nur Aisyah, Zaki Dardiansyah. Di sini kami kelompok 2 ingin membawakan materi yaitu komunikasi bisnis terkait pekerjaan. Komunikasi bisnis terkait pekerjaan. Dalam melakukan komunikasi bisnis berkaitan dengan pekerjaan, perlu yang namanya pendekatan AIDA. AIDA itu yaitu terdiri dari 4 huruf ya. A sendiri itu adalah attention. Attention ini menyangkut yaitu si pelamar ini mampu meyakinkan sebuah lembaga atau organisasi atau instansi. Gimana sih cara meyakinkannya? Yaitu sebagai contoh nih, misal sebagai asisten manajer produksi desain, saya telah menghadapi berbagai tantangan serta permasalahan. Satu di antaranya yang membekas di benak saya adalah ketika saya mendampingi partner kerja saya bernegosiasi dengan calon klien multinasional di bidang perfilman. Saat itu saya membantu menyusun proposal, brainstorming ide, sekaligus mempresentasikannya secara bergantian, sehingga akhirnya kerjasama pun terjalin dan perusahaan tempat saya bekerja mengerjakan proyek tersebut. I adalah interest, di mana pesan itu memiliki memberikan manfaat yang lebih jauh sehingga dapat menarik sebuah logika dan emosi. Misalnya kayak gini, perusahaan Anda dikenal karena memberikan dukungan beasiswa dan bantuan kebutuhan hidup kepada anak-anak yang rentan dan kebutuhan dengan melihat resume saya. Anda dapat melihat kesesuaian antara pengalaman saya dengan misi mulia perusahaan Anda. Saya berpenampilan menarik, setidaknya itu yang orang-orang nilai. Cakap berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, aktif berorganisasi, dan pernah mengajar selama setahun di pedalaman negeri. D adalah desire. Desire itu apa? Desire itu adalah hasrat, di mana si pelamar itu mampu menumbuhkan hasrat si pembaca agar si pembaca itu lebih mengetahui apa yang dituliskan si pelamar dalam surat tersebut. Semisal contoh ini, perusahaan Anda tentu berupaya meningkatkan inisiatif tanggung jawab sosial serta mempertahankan dukungan kepada semua karyawan. Pada tahun lalu, sebagai bagian dari tim keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan karyawan, saya menginisiasi program membawa bekal dari rumah termasuk botol air minum yang dapat diisi ulang, penyediaan buah segar setiap pagi yang berganti-ganti, acara bersih lingkungan di sekitar kantor, dan pemungutan sampah di pantai kota, mendonasikan sebagian gaji tahunan direksi kepada karyawan berprestasi dan karyawan yang terkena musibah. A ini adalah yang terakhir, yaitu adalah action, di mana seorang pelamar itu mampu memberikan saran kepada si pembaca untuk melakukan sebuah tindakan, semisal kayak wawancara kayak gitu. Untuk contohnya tuh seperti ini. Besar harapan saya untuk dapat diberi kesempatan membahas lowongan pekerjaan ini secara langsung atau melalui serial dan telepon terlebih dahulu. Yang kedua adalah perencanaan resume. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan resume, yaitu pertama adalah tujuan karir. Pelamar harus memutuskan tentang posisi yang diminati atau yang menjadi tujuan karirnya. Tujuan karir dapat dinyatakan secara umum maupun khusus. Misalnya, pada bagian tujuan umum bisa mengisi posisi pada level penjualan, sedangkan pada tujuan khusus dapat mengisi posisi staf penjualan untuk membantu organisasi manajemen bisnis, retail, dan sebagainya. Kualifikasi dapat dinyatakan sebelum atau sesudah tujuan pekerjaan atau karir yang mencakup
pendidikan dan pengalaman kerja. Yang B adalah informasi pribadi. Ini menyangkut data pribadi yang tercantum dalam resume. Adalah nama lengkap, tempat tanggal lahir, status perkawinan, agama, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah referensi. Referensi diperoleh dari orang-orang tertentu yang akan memberikan surat rekomendasi kepada pelamar yang berisi berbagai hal yang mereka ketahui tentang pelamar saat mereka mengenal pelamar. Biasanya dipilih 3 orang yang memiliki reputasi baik dalam menentukan pemberi referensi. Ada 3 hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan resume, yaitu yang pertama adalah pencarian informasi penting, yang kedua adalah perencanaan resume, dan yang ketiga adalah pelaksanaan resume. Yang pertama adalah pencarian informasi penting. Apa saja itu yang perlu dicari ya, yaitu adalah analisis diri, di mana kita mengenalkan diri lebih mendalam mengenai kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh si pelamar. Yang kedua yaitu mengenai analisis karir. Analisis karir itu didapatkan ketika kita membuat sebuah jawaban dan pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai karir si pelamar itu ke depannya. Yang ketiga adalah analisis pekerjaan, yaitu ini menyangkut faktor-faktor yang mengenai pekerjaan. Yang kedua adalah perencanaan resume. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan resume, yaitu pertama adalah tujuan karir. Pelamar harus memutuskan tentang posisi yang diminati atau yang menjadi tujuan karirnya. Tujuan karir dapat dinyatakan secara umum maupun khusus. Misalnya, pada bagian tujuan umum bisa mengisi posisi pada level penjualan, sedangkan pada tujuan khusus dapat mengisi posisi staf penjualan untuk membantu organisasi manajemen bisnis, retail, dan sebagainya. Kualifikasi dapat dinyatakan sebelum atau sesudah tujuan pekerjaan atau karir yang mencakup pendidikan dan pengalaman kerja. Yang B adalah informasi pribadi. Ini menyangkut data pribadi yang tercantum dalam resume. Adalah nama lengkap, tempat tanggal lahir, status perkawinan, agama, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah referensi. Referensi diperoleh dari orang-orang tertentu yang akan memberikan surat rekomendasi kepada pelamar yang berisi berbagai hal yang mereka ketahui tentang pelamar saat mereka mengenal pelamar. Biasanya dipilih 3 orang yang memiliki reputasi baik. Dalam menentukan pemberi referensi, sebaiknya memilih orang yang sudah dikenal oleh organisasi atau perusahaan dan kepada orang-orang yang akan memberi nilai plus pada kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga adalah pembuatan resume. Resume yang baik itu seperti apa? Yaitu resume yang baik adalah resume yang menekankan kompatibilitas kualitas pelamar dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama, alamat, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Ada 3 jenis resume pada umumnya dibuat, yaitu resume kronologis. Yang pertama adalah resume kronologis. Berfungsi dengan baik bagi mereka yang memiliki pengalaman kerja yang panjang. Setiap tempat kerja ditulis dalam urutan terbalik, dimulai dari yang paling baru ke yang paling lama, diikuti dengan pendidikan, skill, dan informasi tambahan lainnya. Ini akan memudahkan perekrut untuk mengetahui perjalanan profesional yang ditampilkan dengan format yang gampang dimengerti. Kapan perlu menggunakan resume ini yang kronologis? Yaitu saat kamu ingin menunjukkan kemajuan karir, saat kamu ingin memperlihatkan tempat kerja berbeda, saat kamu ingin sebuah format yang mudah dipahami untuk bercerita.
Yang kedua adalah resume fungsional. Resume ini sangat baik jika kamu ingin menunjukkan skill spesifik, berganti karir, atau ketika kamu memiliki kekosongan dalam pengalaman. Ini akan memungkinkanmu untuk mendesain resume untuk sesuai dengan perekrut atau industri. Dimulai dengan paragraf tentang keahlian dan apa yang bisa kamu tawarkan. Diikuti dengan pengalaman kerja spesifik yang relevan. Dengan posisi pekerjaan, fokus pada skill membuat perekrut lebih mudah mengetahui bagaimana kamu akan cocok untuk posisi tersebut, walaupun kamu tidak memiliki pengalaman untuk yang mendukung. Kapan perlu menggunakan fungsional ini? Yaitu ketika kamu ingin berganti karir, ketika kamu ingin memiliki kekosongan dalam pengalaman kerja, saat kamu ingin memasukkan ceritamu untuk perekrut atau industri. Yang ketiga adalah kombinasi. Kombinasi ini digunakan untuk menunjukkan keseimbangan antara skill dan pengalaman, dan sangat ideal untuk mereka yang telah memiliki pengalaman kerja panjang di suatu perusahaan dan tidak memiliki banyak pengalaman kerja berbeda perusahaan. Dimulai dengan menunjukkan skill relevan untuk pekerjaan, lalu membuat sejarah kerja dengan kronologi terbalik. Jika perlu, kamu bisa menjelaskan kekosongan dalam pengalaman kerja. Kapan menggunakan kombinasi ini? Yaitu saat kamu bekerja di satu perusahaan yang sama dalam waktu lama, saat kamu ingin menyeimbangkan skill dan pengalaman kerja. Kriteria dalam penulisan resume yang baik memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah kerapian, seperti kertas yang bersih dan memiliki kualitas yang baik. Sebaiknya tidak ada coretan dan bentuk huruf yang wajar atau standar, dan dapat dibaca dengan jelas. Yang kedua, kesederhanaan. Pada umumnya dinilai dari format yang rapi, bahasa yang jelas, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, keakuratan, yaitu tidak mengada-ngada. Yang keempat, kejujuran, yaitu tanpa adanya kebohongan. Selanjutnya, dalam proses pembuatan resume, seseorang akan menemukan sejumlah masalah, di antaranya 1. Yaitu kalimat terlalu panjang sehingga terlihat tidak tegas karena memasukkan data yang tidak relevan. Yang kedua yaitu resume terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi atau data pribadi yang cukup. Yang ketiga yaitu format penulisan resume kurang baik, tidak konsisten sehingga sulit untuk dimengerti. Yang keempat yaitu resume mengandung banyak kesalahan seperti kesalahan ketik, menulis, dan kesalahan dalam penyusunan kalimat. Yang kelima yaitu pelamar tidak menunjukkan secara tegas pekerjaan atau posisi ataupun bidang yang diminati atau dikehendaki. Yang keenam yaitu pelamar menunjukkan keyakinan yang berlebihan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kerealistisan resume tersebut. Yang ketujuh yaitu pelamar tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Ini merupakan contoh dari resume. Penyusunan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, paragraf pembuka. Pada paragraf pembuka ini biasanya memuat tulisan tentang apa maksud dari lamaran pekerjaan tersebut. Paragraf pembuka terdiri dari rangkuman. Rangkuman merupakan paparan kualifikasi yang dimiliki oleh calon pelamar, dan calon pelamar melakukan penjelasan bahwa kualifikasi tersebut dapat menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, nama. Nama yang dimaksudkan adalah nama orang yang telah merekomendasikan kita agar kita melakukan pelamaran pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, sumber publikasi. Yang dimaksud sumber publikasi adalah menyebutkan asal dan informasi mengenai adanya lowongan tersebut. Keempat,
pertanyaan. Dalam surat lamaran, pertanyaan menggunakan kalimat tanya di awal paragraf. Dan yang terakhir, cuplikan berita. Cuplikan berita merupakan kutipan pengumuman lowongan pekerjaan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, paragraf pertengahan. Paragraf pertengahan adalah kualifikasi pelamar harus ditampilkan sesuai dengan pekerjaan yang ingin dilamar. Paragraf pertengahan ini diusahakan jangan panjang-panjang, namun maksimal 3 paragraf saja. Paragraf pertengahan terdiri dari pendidikan, pengalaman, dan minat. Pendidikan di sini kita menyebutkan pendidikan yang paling dasar dan diusahakan untuk menyebutkan tahun lulus dan nama sekolah. Untuk pengalamannya kita tulis sebanyak mungkin pengalaman kita, namun diusahakan pengalaman yang sesuai dengan lamaran atau lowongan yang ada pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, minat. Minat yang dimaksudkan adalah minat kita untuk bekerja di suatu perusahaan tersebut. Misalnya minat sebagai HRD atau minat sebagai direktur. Dan yang ketiga adalah paragraf penutup. Pada paragraf penutup ini terdiri dari pemberian alamat yang benar, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan selain itu bisa berupa email. Biasanya paragraf penutup ini dituliskan harapan kita bahwa kita dapat diterima pada perusahaan tersebut. Berikut adalah contoh lamaran pekerjaan. Presentasi. Presentasi bisnis dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal, disajikan dalam bentuk bisnis pada khalayak yang relatif homogen, biasanya berupa lisan. Presentasi ini bermanfaat dibandingkan laporan tertulis atau surat karena efisien, efektif, dan memberikan pengaruh yang baik. Tujuan presentasi sendiri ada 3 macam. Yang pertama, tujuan informatif, yaitu presentasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan tentang sesuatu kepada audiens, contohnya seminar atau ceramah. Yang kedua, ada tujuan persuasif, merupakan merubah pendapat atau sikap pendengar terhadap sesuatu hal sampai pada upaya meyakinkan mereka untuk melakukan sesuatu yang diharapkan pembicaranya. Contohnya, meyakinkan investor untuk menambahkan modal, meyakinkan pemimpin untuk memperluas pasar. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengutarakan fakta yang bersangkutan yang sesuai dengan subjek yang dibicarakan dan membangun kebutuhan pendengar untuk memiliki atau melakukan sesuatu dan menawarkan saran untuk melakukan sesuatu tersebut. Yang ketiga, ada tujuan menghibur, presentasi yang menyenangkan pendengarnya, terkadang diselipi dengan. Dalam presentasi bisnis terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persiapan presentasi. Kita harus menguasai terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan agar diperoleh tujuan yang ingin disampaikan kepada audiens dan dapat mencapai sasaran. Penguasaan terhadap berbagai alat bantu presentasi, baik seperti slide, komputer, kamera, dan lain-lain. Penganalisis audiens melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi agar memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana. Yang kedua, pelaksanaan presentasi. Pelaksanaan presentasi sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, membuka presentasi. Tujuannya untuk mempersiapkan audiens agar mendengar apa yang kita bicarakan. Yang kedua, presentasi inti. Terdiri dari 3 bagian lagi, yaitu presentasi pesan inti, pesan tambahan, dan pesan ilustrasi. Dan yang ketiga, penutupan presentasi.
Saat penutupan presentasi, pembicara dapat melakukan beberapa cara, yaitu mengajukan pertanyaan yang menantang, menceritakan sebuah kisah yang berkaitan dengan tujuan presentasi, atau mengutip pendapat pakar yang selaras dengan presentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menanggapi audiens dalam presentasi. Dalam menanggapi pertanyaan audiens, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, waktu pertanyaan, yaitu pada akhir sesi presentasi dan selama menyajikan presentasi inti. Yang kedua, tipe pertanyaan. Secara umum, tipe pertanyaan yang diajukan audiens adalah pertanyaan netral, pertanyaan bersahabat, pertanyaan antagonis, dan pertanyaan asal. Untuk yang ketiga, memperhatikan teknik menanggapi pertanyaan. Nah, apa saja sih? Yang pertama, mendengarkan semua pertanyaan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Yang kedua, menjawab dengan singkat dan pada inti yang ditanyakan saja. Yang ketiga, melayani semua pertanyaan secara sederhana, tetapi tepat dan bersikap jujur. Yang keempat, pertanyaan netral atau bersahabat sebaiknya dijawab dengan memberikan informasi atau penjelasan lebih lanjut. Yang kelima, pembicara menunjukkan kesan mengetahui latar belakang dari sikap audiens dan menunjukkan bahwa tidak berseberangan dengan audiens tersebut. Yang keenam, bila ada audiens menanyakan pertanyaan yang sama secara terus-menerus, maka pembicara dapat menanyakan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan kata cukup jelas atau tidak. Yang ketujuh, bila pertanyaan kurang jelas, pembicara dapat mengulangi pertanyaan tersebut dengan kalimatnya sendiri. Yang kedelapan, jangan membiarkan audiens berpidato saat bertanya. Yang kesembilan, jangan membiarkan satu atau dua audiens memonopoli sesi tanya jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi, apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah proses di mana dilakukan oleh dua orang atau lebih yang kemudian saling berinteraksi dan mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga tujuan dari keduanya itu dapat tercapai. Tujuan negosiasi adalah untuk menemukan suatu kesepakatan, mendapatkan keuntungan, menghindari kerugian, atau bisa juga untuk memecahkan masalah. Terdapat 3 poin penting yang perlu diperhatikan untuk melakukan negosiasi. Yang pertama, mencari fakta khusus mengenai pihak lawan. Yang kedua, menaksir posisi dari lawan negosiasi. Serta yang ketiga, merencanakan dan mengatur tim negosiasi. Oke, berikutnya ada 3 tahap penting dalam bernegosiasi, yaitu yang pertama tahap perencanaan atau planning phase. Pada tahap ini terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu sasaran dan strategi. Selain sasaran, strategi negosiasi merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Itu ada 3. Yang pertama, strategi kooperatif. Strategi ini memiliki ciri mencapai kesepakatan kedua belah pihak memakai semboyan win-win solution, mempercayai pihak lawan, melakukan kompromi, dan menciptakan landasan kepentingan bersama. Nah, ini misalnya ada pabrik tempe. Nah, itu pabrik tempe kan kalau mau buat tempe ada limbah kedelainya. Nah, di pabrik itu limbahnya dibuang langsung. Nah, itu kan kalau di masyarakat menimbulkan bau. Nah, itu sebagai win-win solution. Limbahnya yang dibuang bisa dipakai masyarakat untuk pakan ternak, jadi nggak dibuang langsung. Kemudian kedua, strategi kompetitif. Ciri-ciri dari strategi ini adalah mengalahkan lawan, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan dan memberikan suatu atau cenderung menghabiskan. Nah, ini misalnya pabrik tempe tadi, dia kan merasa benar membuang limbahnya. Jadi karena mereka
sebuah perusahaan mereka mempunyai badan yang kuat, jadi mereka tetap kekeh untuk membuang limbah itu langsung. Kemudian yang ketiga, strategi analitis. Ciri-cirinya antara lain memiliki filosofi bahwa negosiator adalah pemecah masalah, berusaha kreatif bersama mencari solusi dan menggunakan kriteria yang objektif untuk mengambil keputusan. Nah, misalnya tadi limbahnya tadi itu didiskusikan sama masyarakat, langkah baiknya seperti apa agar limbahnya tadi tidak mencemari lingkungan. Tahap kedua yaitu tahap implementasi atau implementation phase. Di tahap ini bukan sebagai wacana pemikiran atau ide lagi. Implementasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain teknik cara negosiator, teknik bekerja sama, teknik tidak bertindak apa-apa, dan teknik melangkah ke tujuan lain. Tahap ketiga yaitu tahap peninjauan atau reviewing phase. Alasan kenapa tahap negosiasi perlu dilakukan, yaitu untuk memeriksa tercapainya tujuan. Bila tidak tercapai, maka hal ini dapat menjadi pengalaman sekaligus pelajaran sebagai negosiator. Wawancara kerja. Pewawancara bisnis yang profesional perlu memiliki keterampilan manajemen. Untuk mendapatkan keterampilan tersebut, pewawancara bisnis harus mempelajari keterampilan tersebut. Ada dua pendekatan wawancara, yaitu pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif. Untuk pendekatan direktif, pewawancara menetapkan tujuan-tujuan situasi pada awal interaksi. Untuk kelebihan dari pendekatan direktif yaitu mudah dipelajari dan efisien. Kekurangannya yaitu kaku dan kurang semangat untuk bekerja sama. Yang kedua yaitu pendekatan non-direktif. Di sini pewawancara akan memberikan kebebasan bagi pelamar untuk mengendalikan dalam sesi wawancara tersebut. Kelebihannya yaitu memperoleh informasi luas dari pelamar. Kekurangannya memerlukan banyak waktu karena kurang jelas arah wawancara tersebut. Berikut ini merupakan contoh dari wawancara kerja. PY. Oh, anak jurusan apa? Oh, jurusan mesin. Rano toh? Rano kelas. Lah kok iso mlebu? Nasib murid Pak. Ya, silakan. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Bung Pradana, Pak. Asal saya Bantul. Saya alumni Universitas PGRI Yogyakarta. Untuk pengalaman kerja, pernah kerja di mana? Sebelumnya saya pernah kerja di PT Tunas. Ya, posisinya sebagai apa? Ya dulu kepala seksi pemasaran, Pak. Itu kerjanya ngapain aja? Di sana di pemasaran tempat saya dulu, saya bekerja untuk mempromosikan barang-barang produk dari perusahaan saya. Jadi untuk mengiklankan, Pak. Untuk motivasi kamu kerja di sini apa? Kalau saya, Pak, saya kan sebelumnya di perusahaan saya nggak ada jenjang karir. Nah, itu saya melihat di perusahaan Bapak, jenjang karir di perusahaan Bapak sangat bagus. Jadi saya tertarik untuk bekerja di perusahaan Bapak. Untuk gaji, kamu maunya berapa? Kalau di tempat saya dulu sebagai kepala seksi pemasaran, saya digaji 5 juta per bulan. Nanti kalau di tempat Bapak
Mungkin saya akan meminta lebih sesuai dengan jabatan saya. Karena jenjang karir di perusahaan Bapak, maka beban kerja mungkin akan bertambah, jadi saya menginginkan kenaikan gaji. Misalkan Mas, perusahaan kita mengalami penurunan dalam penjualan. Bagaimana cara Anda agar meningkatkan penjualan perusahaan kita? Kalau menurut saya, karena kan lagi zamannya medsos ya Pak. Ya. Nah, saya akan mempromosikan produk Bapak melalui medsos tersebut. Produk Bapak lebih dikenal masyarakat, serta lebih menarik untuk dibeli oleh masyarakat dengan mengiklankan dengan baik. Oke deh, begitu saja. Sekian, nanti kalau Anda lulus, saya panggil untuk kontrak. Ya. Oke. Silakan langsung ke mana? Terima kasih. Ya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan. Bagi suatu perusahaan, wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam perekrutan karyawan. Wawancara digunakan untuk menilai kemampuan atau kapabilitas pelamar dalam suatu proses rekrutmen tenaga kerja. Berdasarkan jenisnya, wawancara dibagi menjadi 9 jenis, yaitu jenis pertama adalah pengumpulan informasi. Jenis kedua adalah wawancara pekerjaan yang berfungsi untuk menyeleksi dan menempatkan personil secara tepat. Wawancara penilaian untuk memberikan umpan balik kepada para pegawai. Wawancara pemecahan masalah yang berfungsi untuk membuat keputusan-keputusan di antara berbagai alternatif. Penyuluhan yang membantu untuk memecahkan masalah pribadi. Kedisiplinan untuk memulihkan produktivitas pegawai. Keluhan yang berfungsi untuk membantu pegawai menyelesaikan pertentangan dengan pihak manajemen atau rekan sejawat. Wawancara pemutusan kerja untuk menentukan jenis pegawai yang keluar dan alasannya. Lalu keyakinan yang berfungsi untuk menjual gagasan dan mempengaruhi perilaku. Pada proses wawancara kerja, bagi pihak yang diwawancarai harus mempersiapkan diri, terutama dalam hal kemampuan verbal dan nonverbal. Pada umumnya, aspek yang akan mendapatkan perhatian pada saat wawancara adalah aspek kepribadian, yang meliputi penampilan fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor. Dengan memperhatikan berbagai karakter tersebut, pewawancara akan mendapatkan gambaran mengenai calon yang akan terpilih. Selain itu, proses wawancara juga dapat direkam sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk mempertimbangkan calon terpilih. Wawancara tahap awal atau wawancara pendahuluan dilakukan berdasarkan lamaran atau resume yang dibuat pelamar. Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa kesesuaian antara kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar dengan syarat yang diajukan untuk mengisi suatu posisi jabatan. Bagi seorang pelamar, pada saat wawancara berlangsung sebaiknya memberikan keterangan secara jelas, singkat, padat, tidak berbelit-belit. Tidak dianjurkan untuk memberikan jawaban pertanyaan di luar pertanyaan yang diajukan. Setelah wawancara pendahuluan, biasanya akan dilanjutkan dengan wawancara tahap selanjutnya, yaitu wawancara seleksi. Dalam wawancara ini, biasanya calon pelamar akan diberikan pertanyaan mengenai berbagai hal mengenai latar belakang yang mencakup kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja yang umum untuk mengetahui informasi mengenai calon pelamar yang nantinya akan ditempatkan pada posisi tertentu. Baik, sekian dari kami, kelompok 2. Apabila ada kelebihan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.